Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. Ya, sampai satu ketika kakak itu terpikir, ya Allah, teringin banget mau ada pengalaman untuk sekolah pondok itu. Sampai kakak berdoa, ya Allah, memang usia gini kan nggak layak kan mau belajar gitu. Masya Allah, semua apa yang kita pikirkan ini sebenarnya semua daripada Allah kan. Jadi kakak itu terpikir, ya karena aktivitas kakak itu setiap hari memang sibuk dengan kerja aja. Jadi sampai kakak pikir, kok kita ini hidup seperti makan, bekerja. Ada kayak tujuan kita hidup ini adalah untuk itu saja. Apa sih sebenarnya tujuan kita hidup ini? Kenapa sih manusia itu dicipta? Gitu yang awal kakak pikir. Cuma jadi anak pikir, kalau dari segi agama ini masih kayak gini, gimana nanti mau menghadap Allah? Apa yang perlu dijawab sih dengan masanya yang kayak gini, yang banyak ini, tapi buat yang kerja yang lain, pergi nggak terlampau serius mendalami agama kayak gitu. Nah karena itu dari situlah kakak mau mencari tempat untuk belajar, memperbaiki ilmu. Karena setiap kita ini mempunyai tanggung jawab. BBM, bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM, bincang bareng Mapas. Alhamdulillah kali ini podcast BBM kedatangan narasumber luar biasa. Beliau adalah santri Maskan Hufat Lilughat, yang mana ini adalah program di Maskan Hufat yang fokus belajar bahasa Arab selama 6 bulan teman-teman. Beliau ini berasal dari Malaysia, jadi saya penasaran banget gimana cerita beliau jauh-jauh dari negeri jiran belajar ke Maskan Hufat, itu alasannya apa, kemudian apa yang melatar belakangi beliau untuk belajar bahasa Arab di Maskan Hufat. Langsung aja kita sapa Kak Aini. Assalamualaikum Kak Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Kak Jumdaini binti Muhammad Irawis, begitu ya Kak ya? Iya benar. Kalau orang Malaysia itu identik dengan binti ya. Kalau nama itu harus ada bintinya. Iya benar. Masya Allah. Kak Aini usia berapa Kak sekarang? Sekarang alhamdulillah kakak itu sudah 31. Allah, Masya Allah. Meskipun usianya 31 tahun, tapi semangat belajarnya Masya Allah terbukti dengan beliau mau mengikuti program di Maskan Hufat Lilughat selama 6 bulan ini gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Sebelumnya aktivitasnya apa Kak? Sebelum ke Maskan Hufat? Sebelumnya kakak itu bekerja sebenarnya sebagai accountant gitu. Akuntan, Masya Allah. Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Itu tempat apa tuh Kak? Dia tempat lebih kepada pegawai kerajaan begitu. Pegawai pentadbiran kerajaan. Itu kayak kalau di Indonesia itu kayak pegawai negeri. Iya benar. Oke, Masya Allah. Udah lama Kak Aini jadi akuntan di situ? Alhamdulillah udah lama, 4 tahun gitu. 4 tahun. Wah, 4 tahun. Kemudian kenapa Kak Aini berinisiatif dan ingin gitu belajar di Maskan Hufat Lilughat? Gitu, apa yang awalnya kenapa kok Kak Aini pengen gitu belajar bahasa Arab gitu? Nah, karena kakak itu sebenarnya memang nggak ada background dari segi bahasa Arab kan. Jadi kakak juga itu sibuk dengan kerja seharian, komitmen itu terlampau banyak. Kemudian dengan keluarga, kawan, sampai kakak itu terpikir deh, setiap kali sholat itu imam itu tuh membaca kan. Jadi kadang-kadang terpikir, kenapa ya imam ini membaca tapi kita ini nggak ngerti deh. Alangkah indahnya
kalau saya itu ngerti apa yang dibaca oleh imam itu. Gitu, itu satu. Kedua, karena kakak itu sekolahnya dulu itu berpindah randa, jadi dari segi background agama itu memang kurang, dan saya itu lebih kepada belajar di sekolah umum. Pelajaran-pelajaran umum ya. Iya, ya sampai satu ketika kakak itu terpikir, ya Allah, teringin banget mau ada pengalaman untuk sekolah pondok gitu. Sampai kakak berdoa, ya Allah, memang usia gini kan nggak layak kan mau belajar gitu. Kalau umuran kita tuh, umuran segitu tuh kayak udah ke tahap selanjutnya gitu, menikah, berkeluarga, mengurusi anak gitu ya. Tapi kita tuh masih pengen belajar terus gitu ya Kak ya. Nah, bahkan di Sabah itu sebenarnya di tempat yang terdekat itu memang ada bahasa Arab sih. Ada. Iya, ada. Jadi cuma karena kakak berpikir komitmen kerja itu yang dan orang sekeliling itu ya yang membuatkan kita itu jadi macam malas, nggak fokus. Kakak pikir, mungkin saya kena fokus untuk belajar di tempat jauh supaya saya itu bisa belajar lah, niatnya itu gitu. Nah, itulah yang kakak mencari-cari. Maka kakak selalu berdoa, ya Allah, hantarlah aku untuk belajar di suatu tempat bersama guru yang engkau redho, bersama dengan orang sekeliling yang engkau redhoi, di tempat yang engkau redhoi, dan dengan ilmu yang engkau redhoi, insyaallah. Jadi keinginan belajar bahasa Arab itu karena ingin tahu apa sih yang dibaca kita selama sholat gitu kan. Iya benar, Al-Quran itu gitu teman. Setelah mencari informasi, karena memang pengen yang jauh sekalian biar bisa fokus belajar, akhirnya carilah yang jauh sekalian itu di Indonesia gitu. Pertama Kak ini tahu informasi tentang Maskal Fadli Lughat itu dari mana Kak? Ya dari internet gitu. Dari Instagram. Dari Instagram. Awal mulanya memang kakak langsung lihat Maskal Fadli Lughat atau lewat di beranda orang atau ngelihat IGS atau story orang gitu? Enggak, di beranda halaman kita punya Instagram tuh kan ada. Maka tiba-tiba keluar di situ brosur daripada Maskal Fadli Lughat yang ada gambar Uma ketika itu. Saya tengok, Masya Allah, tertarik banget sih dengan itu. Bertepatan dengan udah niat yang kuat, ditambah dapat informasi itu langsung langsung Ana cari biar tahu chat WhatsApp ini bisa nggak yang gini-gini ya, ini sudah umur kayak gini diterima nggak gitu. Ternyata bisa. Kemudian dengan 6 bulan yang kebiasaannya adalah bekerja menjadi seorang akuntan, kemudian tiba-tiba mengambil keputusan untuk 6 bulan stop kerja, itu lingkungan kerja dan atasan Kak ini gimana tuh waktu itu responnya? Alhamdulillah mereka respon Ana punya keputusan tuh dengan baik sebenarnya. Ana punya pengarah tuh jenis yang supportive orangnya. Bahkan ketika itu saya punya masalah, yaitu karena kakak itu mengambil cuti tanpa gaji kan selama 6 bulan ya. Jadi halangannya itu cuti Ana itu enggak sampai 6 bulan, maksudnya nggak mencukupi semuanya itu. Jadi Ana juga sampai terpaksa menghadap pegawai ini, minta apa solusi yang perlu Ana lakukan. Jadi mereka itu memberi pandangan yang baik, yaitu kena membuat rayuan gitu. Alhamdulillah mereka beri pelepasan yang sangat memuaskan bagi Ana. Gimana perasaan Kak ini ketika menginjakan kaki di Maskal Fadli Lughat? Yang itu orang tua pasti udah ridho Kak ya, keluarga di Malaysia udah ridho, kemudian yang semulanya rutinitasnya adalah menjadi seorang akuntan, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi santri. Nah, menjalani hari-hari pertama di Maskal Lughat gimana Kak waktu itu? Ketika itu rasa sedikit terkejut dan seronok, sangat bahagia dan tidak sangka-sangka berada di sini sebenarnya. Ya, dan menjalani hidup sebagai seorang santri. Belajar daripada yang tidak tahu kepada yang tahu, daripada yang adabnya seperti ini kepada yang begini. Karena budaya di Malaysia dengan Indonesia itu Masya Allah berbeda, sedikit berbeda ya. Benar. Jadi mengadaptasikan budaya itu dalam diri sendiri itu
memang perlu masa, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, insyaallah. Bisa terlewati ya. Ya. Masya Allah. Culture shock yang Kak Aini rasakan ketika menjadi santri apa Kak? Ketika menjadi santri, Mungkin ada kebiasaan yang saya belum pernah nih yang seperti ini, kok tiba-tiba di sini menemukan hal-hal kebiasaan yang seperti ini gitu. Misal apa tuh? ya ada. Karena dia punya adab, pertama adab. Ya macam Kak Cantik tadi, kakak nggak pernah belajar apalagi di pesantren kan. Jadi keutamaan dalam menuntut ilmu itu adalah adab ketika menuntut ilmu. Jadi kita kena follow apa yang ustazah itu suruh, ustaz itu suruh, mengikut cara yang telah ditetapkan gitu. So itu yang utama. Kedua, makanan dia. Makanannya apa yang bikin Kak ini kaget? Makanan Indonesia itu pedas-pedas. Sampai awal-awal kakak itu di sini, ya Allah, orang bahasa Arab cakap mabetun. Mabetun. Sakit perut karena makan pedas. Ya, sakit perut pakai pedas, jadi ambil masa. Shock di situ, anggota badan juga shock. Kalau Malaysia jarang makan pedas Kak ya? Iya, sebenarnya jarang sih. Itu dari makanan. Dari makanan. Kalau hal lain mungkin kalau di pesantren tuh identiknya makan satu nampan berenam bareng-bareng. Kak ini mengalami itu. Iya, pertama kali itu. Jadi makan bareng-bareng. Sebenarnya banyak sih. Jadi sampai ustazah itu ajar, ini nih kena bareng-bareng sama-sama. Ana bilang, seperti ini. Oke, ikut. Sempat ngerasa kayak beneran nih satu nampan bareng-bareng makannya gitu. Sempat ngerasa. Iya, perlu juga sih. Awal-awal, ini memang begini ya? Perlu begini ya? Oke, gitu. Belajar. Ngantri, mandinya ngantri ya. Bak daki. Ana awal tuh Bak daki. Kenapa sih yang bukan awal yang bangun itu yang dulu? Tapi ini kan udah ada bak daki orang selepas santi jadi ngantri gitu. Ya. Kehidupan pesantren begitu Kak ya? Iya, ya Allah, Masya Allah. Shock sedikit. Tapi bisa melewati semuanya. Insya Allah. Untuk pembelajaran di Lilugot sendiri Kak, pembelajaran bahasa di Maskanul Hufat, menurut Kak ini mudah dipahami dari penyampaian guru-gurunya, atau mungkin ada hal-hal yang kita butuh effort lebih untuk memahami suatu pelajaran gitu? Enggak, jujurnya sebelum Ana pergi sini itu Ana ada dua pilihan di Maskanul Hufat Lilugo, dan Ana sudah lupa yang satu tempat itu. Di Indonesia juga? Di Indonesia juga ya, dua-dua bahasa Arab. Jadi kan Ana itu minta pendapat daripada ustazah Ana di Malaysia itu. Karena Ana nampak program yang ditawarkan di Maskanul Hufat Lilugo itu bukan hanya kepada bahasa Arab, malah mencakupi fiqh, bahkan kepada Al-Quran dan adab dia sekali. Itu sudah memuaskan hati bagi seorang yang santri macam mana yang mau belajar luas sedikit. Ya, dari segi ustaz dan ustazahnya, Masya Allah, mereka itu sangat luar biasa dalam mengajar, dan Ana sangat beruntung dapat belajar bersama mereka. Siapa guru di Mahfaz Lilugot? Ya, gurunya itu Ustaz Adi, Ustazah Rizky, Ustazah Putri, Ustazah Rizia, Ustazah Salwa, Ustazah Nina. Ya, sekarang itu Ustazah Fitri, dan ya itu saja. Masya Allah. Masya Allah. Berarti selain belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar adab ya Kak ya, dan belajar Al-Quran. Nah, untuk Kak ini yang sebelumnya mungkin belum menghafal Al-Quran ya gitu. Benar. Di Maskanul Hufat Lilugot ngafal Quran atau tahsin atau gimana Kak? Tahsin ya. Tahsin, ya. Berarti ada halakoh tahsinnya juga. Oh ya, bahkan kami itu halakoh tahsin dengan ustazah, dengan Uma, Masya Allah, sangat-sangat beruntung sebenarnya, dan bersyukur, sangat-sangat terima kasih Uma sebab ajar anak yang nggak tahu, bersama Sheko daripada Palestina juga, dan banyak lagi sih sebenarnya mengajarkan. Masya Allah. Ustaz Ali bilang kami itu sebenarnya beruntung karena diajar sendiri. Terima kasih ya. Salah satu kesempatan yang didapat oleh santri Maskanul Hufat Lilugot adalah belajar langsung dengan Ustazah Oki ya. Selama seminggu sekali ya Kak ya? Iya, benar. Seminggu sekali. Belajar talaki Al-Quran. Benar. Sebelum kita menuju ke wisuda kemarin nih, masih panas-panasnya Kak ya, masih seger lah ya gitu, merasakan di wisuda gitu sebagai santri Maskanul Hufat Lilugot angkatan keempat ya Kak ya. Tapi sebelum itu
Aku pengen tahu dulu ketika sebelum dimasukkan Hufat, kita balik lagi ke awal. Sebelum ke masukkan Hufat, Kak Aini tuh pendidikan terakhirnya apa Kak? Maksudnya S1 ya? S1 jurusan? Ijazah Sarjana Muda Seni Kreatif. Seni Kreatif. Ya, benar. Memang sebutannya sarjana muda gitu Kak? Iya, Sarjana Muda. Karena lulusnya lebih cepat atau memang gelarnya seperti itu? Ya, memang gelarannya seperti itu untuk tempo 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti lebih cepat. Yang semula normal itu 4 tahun Kak ya? Sama nggak sih kalau sama di Indonesia? Kalau di Indonesia itu 4 tahun tuh normal sih untuk S1. Kalau di Malaysia? Oh, di Malaysia itu S1 ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun juga gitu. Kalau Kak ini ngambil yang 3 tahun, maka sarjana muda gitu sebutannya. Benar. Sarjana muda seni kreatif tapi akuntan gitu, kerjanya akuntan gitu. Ini panjang ya ceritanya ya. Kalau prestasi sendiri Kak, pernah menjuarai sesuatu hal, mungkin lomba apa gitu? Nah, kakak itu sebenarnya lebih kepada aktiviti sukan atau olahraga ya di sini. Sukan. Oh, jangan bilangnya sukan. Oh ya, sukan. Jadi lebih kepada main badminton gitu. Masya Allah, multi talent. Ya, gitu. Jadi tapi nggak fokus juga sampai ke antar bangsa, enggak juga. Memang nggak sampai situ aja. Pernah lomba di situ gitu, ikut lomba badminton. Pernah bikin film juga kayak katanya. Ya untuk yang karena yang kakak pelajari itu lebih kepada bagian perfilman multimedia ya multimedia. Gitu. Ya, multimedia. Pernah belajar dikit-dikit yang secara langsung ikut artis tuh nggak pernah. Tapi di university pernah belajar. Berarti pernah bikin satu project film sampai selesai Kak? Iya, benar. Wah, diposting di mana tuh? Kalau boleh tahu boleh nonton nanti filmnya hasilnya. Itu di post di university saja karena itu kan project akhir. Oh, gitu. Tugas akhirnya itu. Iya, ada juga di YouTube rasanya. Ada. Oh, Masya Allah, coba nanti kita cari ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke Masukkan Hufat nih. Kak Aini sekarang udah menjadi bagian keluarga Masukkan Hufat. Udah diwisuda kemarin waktu bulan Oktober 2023. Rencananya apa nih Kak setelah dari program 6 bulan ini gitu? Setelah dari program ini, kakak itu merancang untuk balik ke Malaysia. Mungkin sekejap di sana karena kakak ada urusan. Kemudian karena dalam masa yang sama kakak itu memulakan bisnis juga sebenarnya. Baru juga sih memulakan bisnisnya itu di sini. Jadi rencananya mau teruskan untuk bisnis di Indonesia? Iya, benar. Oh, apa tuh Kak? Bisnis baju, abaya sebenarnya. Masya Allah. Jadi buka di sini butik? Iya, benar. Bukan itu online ambilnya. Lebih dibuka di pelanggannya itu di Indonesia boleh, di Malaysia juga bisa gitu. Jadi setelah ini berarti fokusnya bisnis ya, bisnis dan belajar juga sebenarnya. Dia kakak itu mau juga belajar bahasa Al-Quran gitu, Al-Quran secara offline kan, online kan ada di sini, insyaallah. Mau belajar Al-Quran lagi? Insyaallah. Dan lanjut jadi akuntan kan pastinya? Iya, pastinya gitu. Masya Allah, semangat belajarnya. Apa sih yang buat Kak ini tetap semangat belajar, pengen terus belajar itu apa Kak yang mendasari? Karena kakak itu Masya Allah, apa yang kita pikirkan ini sebenarnya semua daripada Allah kan. Jadi kakak itu terpikir ya karena aktivitas kakak itu setiap hari memang sibuk dengan kerja aja. Sampai kakak pikir, kok kita ini hidup seperti makan, bekerja. Ada kayak tujuan kita hidup ini adalah untuk itu saja. Apa sih sebenarnya tujuan kita hidup ini? Kenapa sih manusia itu dicipta? Gitu yang awal kakak pikir. Cuma jadi aku pikir, kalau dari segi agama ini masih kayak gini, gimana nanti mau menghadap Allah? Apa yang perlu dijawab sih dengan masanya yang kayak gini, yang banyak ini, tapi buat yang kerja yang lain, pergi nggak terlampau serius mendalami agama kayak gitu. Nah karena itu dari situlah kakak mau mencari tempat untuk belajar, memperbaiki ilmu. Karena setiap kita ini mempunyai tanggung jawab kita adalah untuk menuntut ilmu. Dia nggak kisah sebenarnya usia kita yang
berapa tahun. Yang penting adalah asas hidup kita tahu dan kita perlu tunaikan, yaitu perlu menuntut ilmu. Masya Allah, benar banget ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan-hewan, binatang juga bisa Kak ya. Tapi bagaimana kita tuh hidup lebih dari itu semua gitu, bermanfaat, berguna, dan menuntut ilmu sampai akhir hayat. Benar, kalau untuk menuntut ilmu itu kita tidak melihat usia, karena Allah pun tidak menilai ilmu dari kamu dapatkan ilmu ini di usia berapa. Allah tidak tanya itu. Tapi Allah tanya seberapa manfaat kamu dari ilmu yang pernah kamu dapat itu. Gitu. Karena yang penting adalah manfaat ya Kak ya. Iya benar, beri manfaat. Justru kalau kita berilmu juga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang sebaliknya. Jadi jika kita tidak tahu ilmu itu, ya kita itu makin hanyut kadang-kadang. Hanyut. Ya, kalau kita tahu ilmu itu sekurang-kurangnya kita makin bisa, kita akan mau memperbaiki diri, kita akan sentiasa merasa diri ini ya Allah makin tambah banyak kurang, kita akan sentiasa merasa diri kita bodoh sebenarnya. Betul. Semakin kita belajar, semakin kita ngerasa bodoh Kak ya. Iya benar. Ngerasa nggak ngerti apa-apa. Iya sebenarnya merasa ilmu kita ini semakin kurang. Semoga kita sentiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah. Insyaallah amin. Jadi berangkat dari kegelisahan, berangkat dari alasan Kak ini tetap ingin belajar adalah agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa berpandangan lebih luas ketika ada satu masalah, karena kita punya banyak ilmu gitu Kak ya. Yang seterusnya karena kakak itu juga sudah 30-an ya kayak gitu. Jadi ya Allah, ini udah dalam usia ini masih lagi ya. Gimana nih, belum lagi pas-pas nih yang gimana mau menghadap ini ya Allah, nggak layak. Jadi macam udah cari aja ilmunya, berhenti dulu, ambil cuti karena kakak itu ambil cuti tanpa gaji ya. Jadi selama kakak 6 bulan tidak bekerja ini tidak digaji? Iya enggak. Berhenti dulu, tuntut dulu ini karena menuntut ilmunya adalah asas, dan pastinya yang akan ditanya dulu itu masa kita kan. Betul. Kemana kamu gunakan masa kamu. Terlebih ketika muda ya Kak ya. Iya benar. Betul. Jadi yang sudah itu yang muda, karena bila kita jahil ini kita nggak tahu apa-apa. Ya bila kita sudah rasa kita mau belajar, perlu belajar, utamakan dulu yang belajar. Memang dalam usia kakak ini seharusnya perlu menuntut ilmu, tapi kita kena juga pikir yang hidup kita ini bukan setakat di sini, bukan hanya untuk di dunia, bukan untuk mencari duit semata-mata, bukan juga menikmati makanan yang terlampau banyak di luar sana ya. Yang paling utama apa yang perlu kita bawa ke akhirat. Itu saja. So, ilmu itu yang akan jadi pembimbing cahaya untuk kita. Ya, kalau kakak rasa gitu, kenapa sebabnya kakak perlu menuntut ilmu? Betul. Kalau ketika kakak selesai dari Maskal Mufat adalah pengen fokus ke berbisnis, pengen belajar kemana lagi dan belajar apa lagi nih Kak? Insya Allah kakak mau belajar Al-Quran, karena kakak masih di Pergetasin kan, mendalami Al-Quran, insya Allah gitu. Ke Maskal Mufat lagi? Insya Allah, semoga ya, doakan, karena ya memang seronok belajar di sini. Hari itu ustazah, karena saya juga ada ustazah di Malaysia kan, jadi saya ada ngomong dengan ustazah Oki? Bukan, ustazah di Malaysia ya, Ustazah Rosma namanya. Ustazah, selepas ini saya mau nyambung lagi belajar Al-Quran, tapi Al-Quran mungkin permulaan ini ambil online aja gitu kan, karena di Malaysia kan ketika Jadi Ustazah Rosma ngomong dengan bisa ajak Ustazah juga mau belajar bareng. Ya udah, mari bareng-bareng belajar. Ya Allah, akhirnya dapat teman juga yang dari sana buat belajar bareng. Benar. Jadi kalau untuk online itu kita ada program Bilmas, Kak, dan teman-teman. Ya, Bilmas itu bimbingan luar Maskanul Hufat. Masya Allah. Jadi itu ada online, ada offline. Kalau online, teman-teman yang datang ke Maskanul Hufat atau gurunya yang datang ke rumah teman-teman, gitu. Nah, ini untuk informasi untuk teman-teman juga ya. Nah, kalau online itu kita bisa belajar jarak jauh lewat Zoom atau video call WhatsApp gitu biasanya. Untuk waktunya itu fleksibel, tergantung kita mintanya sebagai tenaga, sebagai peserta, kita yang nentuin waktunya kapan dan di jam berapa. Itu bebas gitu. Itu ada namanya program Bilmas, bimbingan luar Maskanul Hufat, atau tahfidz online biasanya teman-teman gitu. Gimana caranya untuk mengapply atau mendaftar? Daftar ya. Teman-teman bisa hubungin Kak, ini juga bisa nanti cari di Instagram Maskanul Hufat Pendidikan. Nah, di situ ada nanti berbagai
program yang ditawarkan di feed ya, di Instagram tuh ada di highlight atau di feednya gitu, nanti ada di situ. Kemudian ada kontaknya, bisa dihubungin, nanti hubungin aja. Kalau Kak ini kan udah pernah dimasukkan Hufat, nanti tanya aja sama Ustazah Putri untuk Ustazah yang megang bagian program Bilmas yang mana, nanti dikasih nomornya gitu, daftar lewat situ. Itu yang cara pengajarannya itu ada tahun atau sampai pandai atau gimana? Terserah kita mau ngambilnya berapa bulan, dan kita maunya ngambil tahsin, tahfidz atau murojaah gitu. Masya Allah. Terima kasih. Kalau untuk jangka waktunya bebas sih, terserah kita gitu. Baik. Juga ada camp Kak. Iya. Camp Kak Aini tahu kan program camp. Nah, kalau misalkan Kak Aini libur tuh, misalnya libur berapa pekan gitu, misalkan 2 pekan atau sebulan pas di Malaysia, main kesini lagi buat kita ikut program camp. Ya, kakak tuh sebenarnya teringin tuh internasional. Insya Allah doakan semoga dapat. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya sih, kita ada di Mesir dan Turki juga. Kayak ini mau yang di Mesir. Ya, benar. Semoga ntar tercapai ya. Amin, insya Allah. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Gimana Kak perasaan ketika sudah diwisuda nih, udah menjadi alumni Maskal Hufat gitu, gimana perasaannya waktu diwisuda? Alhamdulillah, sangat terharu, sangat bersyukur, sangat karena niatnya itu sampai, rasa macam ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih bagi saya peluang untuk belajar di tempat ini. Bersyukur sangat-sangat karena dapat mengenali para santri, para ustazah semuanya. Ya Allah, pengalaman yang sangat luar biasa yang saya pernah alami sebenarnya. Masya Allah. Ya. Kesannya di Maskal Hufat gimana Kak? Kesannya apa ya? Ketika selama di Maskal Hufat, apa yang dirasakan gitu selama di sini? Kesan yang tertinggal gitu, apa Kak? Yang tertinggal itu apa yang diajar oleh guru. Pertama, rutin seharian sih. Nah, yang pertama itu pastinya tentang adab dan tingkah laku. Ya walaupun kita ini memang manusia biasa ya, kadang-kadang ada yang ini, ada yang ini. Tapi yang tinggal di hati kakak itu, sudah terbiasa dengan kayak gini, ustazah sudah tegur kayak gini, ustazah yang perbaiki ini, dengan yang sentiasa memberi nasihat untuk ini. Jadi yang pasti yang tertinggal itu adalah apa yang kami lakukan selama 6 bulan itu adalah tentang kegiatan di sana, macam pagi-pagi lagi sudah tahajud ya, seperti tahajud, sholat, apa semua ini, zikir bareng, amal surat dan sebagainya. Itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaannya yang bikin kakak berkesan ya di Maskal Hufat. Iya benar. Masya Allah. Sebelumnya belum pernah berarti Kak mengalami yang seperti ini? Sebelumnya itu ada juga sih, tapi yang nggak didorong, yang betul-betul dipaksa gitu. Karena yang sebelumnya itu ya kalau mau itu ya mau gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Kalau enggak ya nanti aja. Gitu. Kalau di sini harus dituntut, jadi terbiasa jadinya kan kalau karena dipaksa itu tadi. Ya. Seperti kemarin kan sudah habis wisuda kan. Jadi sepatutnya enggak ada lagi yang buat kerja di Maskan. Kan sudah kosong kan wisuda. Enggak ada aktivitas lagi setelah wisuda. Ya, tapi kan kelihatan nggak kemas ini, jadi kemas itu, tutuplah dia punya apa, langsir apa Kak? Langsir polisi apa tuh, hordeng, jendela. Oke. Apa Kak? Apa sih hordeng? Iya bukan, yang itu, yang tingkap itu apa, dia punya kain itu. Iya, jendela, gorden. Apa bahasa Arab? Gausnya kalau maghrib di situ. Hordennya ditutup. Iya gitu. Kalau ngelihat masih terbuka tuh kayak tergerak hatinya buat nutup gitu maksudnya Kak. Iya benar. Karena sebelum ini sudah terbiasa. Oke, setiap hari selepas asar itu terus tanwid ya, kemas gitu. Tutup semua tempat gitu. Bersih rumah. Jadi itu yang tertinggal. Benar. Masya Allah, kebiasaan-kebiasaannya ya, yang pasti. Masya Allah. Terakhir nih Kak, motivasi atau pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast. Boleh, silakan Kak. Insya Allah. Ini untuk pesanan diri sendiri juga. Sebenarnya saya juga banyak kelemahan dan masih coba untuk memperbaiki diri sebenarnya. Pesanan saya di luar sana,
Nggak kisah atau tidak kira usia kamu itu berapa tahun, tapi jangan putus asa untuk menuntut ilmu, jangan putus asa untuk memperbaiki diri. Karena setiap kita yang mau berubah ini pastinya proses itu memakan masa, dan tiada yang sempurna, tiada benda yang mudah untuk kita lakukan. Benda itu memerlukan masa. Yang penting adalah kita punya effort atau kita punya usaha, dan yang penting adalah nawaitu kita kepada Allah. Kadang ada manusia ini, mereka itu suka judge kita, suka benar menghukum kita, yang mungkin sebelum ini dia itu yang biasa-biasa aja, tiba-tiba kita berubah menjadi yang seperti yang mana yang diridhoi Allah. Jangan terlalu kecewa dengan tanggapan orang tentang kita, diri kita, perubahan kita. Bila kita jatuh atau mengalami kegagalan, bangkit aja. Nggak apa-apa kalau kita perlu sampai merangkak. Yang penting jangan berputus asa untuk memperbaiki diri. Masya Allah, luar biasa. Kak Aini, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak? Cukup? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aini sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Tentunya ini pelajaran baru untuk saya pastinya, dan juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast. Terima kasih Kak Aini ya. Semoga cerita yang sudah dibagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu untuk memperbaiki diri dengan terkendala usia, kemudian terkendala jarak. Itu bukan hambatan yang berarti sebetulnya. Kalau memang niat sudah kuat, apapun pasti ingin dilakukan, Kak. Benar. Karena kakak itu bahkan ada yang ini selalu dengar kan, ya saya itu sebenarnya sudah tua, udah nggak bisa, udah telat, udah nggak, ini untuk orang lain aja, untuk anak-anak aja, untuk ini. Udah lewat usianya, udah bukan lagi masanya gitu. Sebenarnya itu sebenarnya pemikiran yang salah ya. Ya sebenarnya bukan itu yang dilihat sebenarnya. Yang penting kita punya usaha untuk mau dekat, itu aja. Ya, ada usaha untuk meraih atau mempelajari ilmu itu gitu. Benar. Masya Allah. Terima kasih Kak Aini sudah berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya. Amin, insya Allah. Saya juga. Terima kasih juga menjemput saya yang banyak kekurangan untuk datang ke sini. Karena Kak Aini nih nanti siang, ini kan kita syutingnya pagi teman-teman. Siang Kak Aini udah mau berangkat ke Malaysia, udah mau pulang Kak ya. Iya benar. Masya Allah. Malaysianya mana Kak? Di Sabah. Jadi Ustazah Oki pernah ke sana juga Kak kemarin. Dakwah di sana. Kak Aini sempat datang gak sih waktu di acara itu? Sempat sebenarnya. Oh iya. Bahkan nggak sangka, kok selepas Ustazah Oki datang ke sana itu jadi santri. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebelum udah tahu Ustazah Oki, Kak Aini udah tahu Ustazah Oki gitu waktu di Malaysia? Iya. Sudah tahu. Beliau adalah siapa dan udah maksudnya beliau tuh siapa dan karya-karya beliau gitu Kak. Masya Allah. Udah tahu ya sebelumnya. Masya Allah. Dan sebenarnya Ustazah Oki itu memang sudah terkenal sih. Bahkan Ustazah Ana juga, Ustazah Rosma dan teman Ustazah Ana yang lain mengajak Ustazah, menyuruh Ana untuk menyampaikan kalau bisa mereka itu mau berdakwah bareng sebenarnya. Masya Allah. Ya, kalau ke Malaysia lagi boleh kita silaturahim ya Allah. Sangat ya Allah. Mudah-mudahan amin. Terima kasih Kak Aini sudah berbagi inspirasi kepada kita semua, terutama saya yang langsung berhadapan dengan Kak Aini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana tetap semangat dan terus semangat dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Terima kasih, saya Ulfa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. BBM Bincang Bareng Mapas.